Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, syukran ala kursoh Prof. Fauzazah Thoyib. Mungkin izinkan saya selaku moderator untuk langsung memulai presentasi kelompok 3 pada pagi hari ini. Yang kami hormati, dua dan Ustazah Fatim selaku dosen pendamping. Izinkan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan materi kami diskusikan dengan judul Atas Gear. Nah, baik. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang sudah berpartisipasi untuk mencari materi yang ada. Nah, di sini yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Kontatila, lalu ada Ukti Naura Maitza Rifin, lalu yang ketiga ada Akhi Muhammad Baldem Pradana, dan yang terakhir ada Ukti Haura Azza Balkis. Nah, mungkin boleh langsung next slide. Nah, sebelumnya mungkin tanpa berlama-lama, nah kita apa aja sih yang mau kita bahas pada hari ini? Maza sanad hasul yaum. Apa aja yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, yang pertama itu seperti tadi judulnya at-tasghir. At-tasghir wa ta'rifuhu siyaguhu minas sulasi warubai wal khumasi. Lalu yang kedua ada al-aghradu minat tasghir. Lalu yang ketiga itu ada ma yu'amilu mu'amalat sulasi fit tasghir. Lalu yang keempat ada ma yu'amilu mu'amalat rubai fit tasghir. Nah, ini 4 materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin boleh next slide. Nah, sebelum kita memulai atau memasuki materinya lebih dalam, nah kita cari tahu dulu nih, apa sih itu at-tasghir? Nah, mungkin dari teman-teman saya sekalian, mungkin sudah ada yang pernah dengar istilah kata at-tasghir. Nah, kalau misalnya emang ada yang belum, coba kita mari telusuri apa itu at-tasghir. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya sendiri, at-tasghir itu kayak familiar gitu kan, sama bentuk yang udah kita pelajarin. Nah, bentuk apa itu? Pola apa itu? Yaitu taf'il, taf'ilan. Nah, taf'ilan itu merupakan masdar dari fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, begitu juga dengan at-tasghir. At-tasghir itu merupakan masdar dari sogoro yusok biru yang artinya mengecilkan. Sogoro yusok biru tasgiran itu artinya mengecilkan. Nah, yang fi'il mujarotnya itu artinya kecil. Kalau sogoro itu kan mengecilkan. Kalau fi'il mujarotnya itu artinya kecil. Nah, jika kita lihat dari kata atas gir tadi yang artinya mengecilkan, itu maksudnya itu bakal ada perubahan bentukan kata atau perubahan bentukan kata yang semulanya itu isim normal. Nah, apa ya isim normal itu? Isim normal itu isim yang udah biasanya kita dengar ya, yang udah familiar banget di telinga kita itu namanya isim normal. Nah, kemudian isim normal ini bisa jadi isim yang memiliki makna seolah-olah dia itu dikecilkan. Makanya seperti tadi sesuai artinya mengecilkan, dan maka proses ini dinamakan at-tasghir. Nah, boleh dilanjut ke next slide. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai apa itu at-tasghir. Nah, sekarang kita masuki penjelasan definisi yang sudah kami dapatkan dari sumber PDF yang diberikan oleh Ustazah. Nah, apa sih itu tasgir? Ma huwa tasgir? Apa definisi dari at-tasgir? Nah, kalau menurut yang kami dapat, at-tasgir itu ialah huwa tahwilul ismil mukabbar, yaitu proses mengubah isim mukabbar. Nah, apa itu isim mukabbar? Isim mukabbar itu isim yang berukuran besar. Maksudnya besar di sini itu isim normal yang sebelumnya tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, isim normal itu yang udah biasa kita dengar kayak misalnya contohnya hmm, rojulun, terus juga kolamun dan lain sebagainya. Nah, yang al-mu'rob. Jadi yang mu'rob. Nah, apa sih itu mu'rob? Mu'rob itu isim atau isim mu'rob itu isim yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Jadi bisa fathah, a, i, u, dan kayak gitu. Nah, bukan yang mabni al
mu'rab itu lawannya kan mabni. Nah, bukan yang mabni ya. Kayak misalnya maksudnya isim mabni itu kayak isim isyarah yang haza, hazihi, terus isim domir, huwa, dan sebagainya. Jadi, eh, isim mabni itu nggak boleh ditasdirkan karena seperti yang sudah kalian lihat di sini, syaratnya itu, syarat bisa mentasdirkan itu kalau isimnya mu'rab, tahwilul ismil mukabbari al mu'rab. Nah, ila ihda siyagi salas, ke salah satu siagi salas, bentukan kata atau pola yang tiga. Nah, apa aja polanya? Jadi tasgir ini memiliki tiga pola. Nah, mari kita lihat apa aja polanya di next slide. Nah, mungkin boleh next slide. Nah, sesuai judul dari halaman ini, siyaguhu minas sulasi warubai wal khumasi. Pola-pola tasgir dari sulasi, rubai, dan juga khumasi. Nah, tadi sudah saya sebutkan kalau tasgir itu memiliki tiga pola. Nah, pola yang pertama yaitu bisa dilihat fu'ailun. Fu'ailun. Nah, fu'ailun, kapan kapan sih isim mukabbar itu atau isim normal itu bisa ditasgirkan mengikuti pola fu'ailun? Ketika lismis sulasil mu'rob, ketika dia itu isim sulasi yang mu'rob, jadi harus mu'rob. Kayak misal yang tadi sudah saya contohkan, rojulun. Misal ya, rojulun itu yang seperti yang kita tahu artinya laki-laki dewasa. Nah, kalau kita ubah mengikuti pola fu'ailun, fu'ailun dari rojulun ke fu'ailun, itu menjadi rujailun. Rujailun. Nah, rojulun itu artinya tadi apa? Laki-laki dewasa. Nah, apa sih artinya rujailun? Rujailun itu artinya tetap masih laki-laki dewasa, akan tetapi dia memiliki postur tubuh yang lebih kecil. Maksudnya lebih kecil di sini itu kurang normal untuk laki-laki dewasa seusianya, begitu. Nah, jadi berubah maknanya dari rojulun ke rujailun. Nah, tujuannya mengubah isim mukabbar ini dari isim mukabbar dari rojulun ke isim musogor yaitu rujailun, nanti bakal ada penjelasan selanjutnya di next slide-nya. Nah, salah satu tujuannya tasgir itu karena mengubah postur tubuhnya itu agar lebih kecil. Mengubah postur tubuh doang, bukan postur tubuh doang, itu bisa bentuk-bentuk yang lainnya. Misal kayak dari kata bahrun. Bahrun itu artinya laut. Kalau diganti ke pola fu'ailun menjadi buhairun, apakah artinya tetap laut? Jadinya dia laut kecil. Maksudnya laut kecil yaitu danau, begitu. Nah, ada caranya nggak sih ngubah ke pola fu'ailun? Nah, itu ada. Nah, di sini dibuka kurungnya. Bidomi awalihi, dengan mendomahkan huruf awalnya, wafutihasanihi, dan memfathahkan dan difathahkan huruf keduanya, waziyadah ya usah sakinah, kemudian ditambahkan ya salisa sakinah atau ya sukun, susama ya tasgir, yang dinamakan ya tasgir. Jadi ya yang ditambahkan ketika dirubah menjadi tasgir itu dinamakan ya utasgir. Nah, misal di sini komarun. Komarun itu sudah jelas ada tiga huruf, terdiri dari tiga huruf, kof, mim, dan ro. Komarun menjadi kumairun. Nah, komarun itu isim mukabbar, kumairun itu namanya isim musogor. Jadi, isim yang telah ditasgirkan dari isim dari isim mukabbar lalu ditasgirkan itu dinamakan isim musogor. Nah, lalu kita beralih ke pola yang kedua. Nah, pola yang kedua itu adalah fu'ailun. Kalau pola yang pertama tadi fu'ailun, nah pola yang kedua fu'ailun. Setelah ya tasbir ditambahkan ain berharokat kasroh. Nah, pola ini khusus untuk kata yang berasal lismir rubai wal khumasi, untuk isim rubai atau isim yang terdiri dari 4 huruf, wal khumasi, dan isim yang terdiri dari 5 huruf, allazi laisa qabla akhiri harfun mat, yang tidak ada di, maksudnya yang sebelum huruf akhirnya itu nggak ada huruf mat, itu untuk yang khumasi. Inkan al khumasi, nah apabila khumasi bihasli harfi minhu asliyah kanat zaidah, dengan membuang huruf aslinya ataupun huruf zaidahnya jika ada di umasi. Nah, contoh di sini kita beralih ke contohnya. Di sini contoh yang pertama itu ada
minbarun. Minbarun, coba kalau kalian hitung, minbarun itu ada berapa huruf? Ada 4 huruf, mim, nun, ba, dan ro. Minbarun. Berarti dia termasuk ke rubai. Nah, kalau rubai, dia bisa langsung diubah ke pola fu'ailun. Jadi dari minbarun mengikuti pola fu'ailun menjadi munaibirun, isim musaggarnya. Lalu kita beralih ke pola yang kedua. Ke pola, maaf. Ke contoh yang kedua, yaitu ada safar jalun. Nah, safar jalur ini kalau kita hitung, dia ada 5 huruf, berarti dia termasuk humasi. Nah, humasi di sini dia huruf asli semua atau bukan? Iya, dia huruf asli semua, karena kalau di aktif itu, dia bisa nama suku atau nama orang yang ada di Arab. Jadi safar jalun, kalau misalnya humasi, terus di humasi semuanya itu huruf asli, maka cara mentasdirkannya gimana? Huruf asli yang terakhir itu dibuang, maka di sini huruf lamnya dibuang. Dari safar jalun mengikuti pola fu'ailun dengan bihasfi harful asliyah wawalam menjadi sufairidun. Jadi safar jalun menjadi sufairidun, isim musaggarnya. Lalu ke contoh yang ketiga, yaitu ada mudahrijun. Mudahrijun, kalau misalnya kita lihat juga, dia terdiri dari 5 huruf. Tapi apa sih bedanya sama safar jalun? Kalau safar jalun itu semuanya huruf asli. Kalau mudahrijun itu ada huruf zaidahnya. Mana sih huruf zaidahnya? Huruf zaidahnya yaitu mim di sini. Karena mudahrijun di sini dia termasuk isim fa'il. Dari dahroja yudahriju menjadi mudahrijun ketika diisim fa'ilkan. Nah, maka ketika ditasgirkan menjadi pola fu'ailun, dia huruf zaidahnya dibuang. Mana huruf zaidahnya? Mim. Maka huruf mimnya dibuang ketika ditasgirkan menjadi duhairijun, isim musaggarnya. Nah, lanjut ke next slide. Kita beranjak ke pola yang ketiga, pola yang terakhir di tasgir. Nah, pola yang ketiga yaitu ada fu'ailun. Nah, kalau yang ke pola yang kedua tadi fu'ailun saja. Nah, kalau di sini setelah ain kedua itu ada ya lagi. Tapi ya di sini bukan termasuk ya tasgir. Yang ya tasgir itu hanya ya yang di awal. Jadi fu'ai itu baru ya tasgir. Nah, ya di sini itu apa? Itu untuk isim humasi yang sebelum huruf akhirnya itu ada huruf mat. Jadi bertolak belakang sama fu'ailun tadi yang pola yang kedua. Kalau pola yang kedua itu humasi yang di sebelum akhirnya enggak boleh ada huruf mat. Nah, kalau yang ketiga ini dikhususkan untuk isim humasi yang sebelum akhirnya itu ada huruf mat. Nah, di sini contohnya misbahun. Nah, kalau kita itu misbahun itu ada 5 huruf termasuk huruf matnya. Ya, jadi di sini sebelum huruf akhirnya yaitu H, itu ada huruf mat yaitu alif. Jadi, bagaimana cara mengubahnya ke tasgir mengikuti pola fa'ilun? Dia menjadi dari misbahun isim mukabbarnya menjadi isim musaggarnya musaibihun. Jadi, huruf alifnya diganti dengan diganti dengan ya tambahan tadi, musaibihun. Begitu juga dengan huruf mat yang lainnya jika ada yang sebelum huruf akhir. Di sini kita ambil contoh usfurun. Usfurun itu ketika ditasgirkan mengikuti pola menjadi usoifirun. Huruf fatih juga diganti dengan ya tambahan. Lalu mindilun menjadi munaidilun. Nah, itu untuk pola-pola yang ada di tasgir. Jadi kita simpulkan tasgir itu memiliki 3 pola. Sampai sini di penjelasan kali ini tasgir itu memiliki 3 pola, yaitu yang pertama tadi ada fu'ailun. Untuk apa? Untuk isim sulasi mu'rab. Lalu fu'ailun itu untuk apa? Untuk rubai dan humasi. Kalau rubai itu bisa langsung untuk rubai dan humasi yang tidak ada huruf mat sebelum huruf akhirnya. Itu yang fu'ailun. Nah, cara merubahnya kalau yang rubai itu bisa langsung ditasdirkan mengikuti pola fu'ailun. Kalau misalnya yang humasi kalau semuanya huruf asli kayak yang tadi safar jalun, maka huruf akhirnya itu dibuang baru ditasgirkan. Nah, kalau misalnya di dalam isimnya itu, isim humasi itu ada huruf zaidah, maka huruf tambahannya itu dibuang baru ditasgirkan. Nah, pola yang ketiga ini, fu'ailun. Dia itu dikhususkan untuk humasi yang sebelum huruf akhirnya itu ada huruf mat. Nah, mungkin penjelasan
penjelasannya dicukupkan mengenai sigoh tasgir. Boleh di next slide. Nah, kita beranjak ke contoh-contohnya. Nah, di sini ada contoh tasgir amsil atau tasgir minas sulasi, warubai, wal kumasi, wal amsila min agrodihi. Dan contoh-contoh dari tujuan-tujuannya tasgir juga. Nah, di sini kita lihat di tabel yang pertama, di tabel bagian alif. Itu kita hitung itu ada 3 huruf, kalbun, jamalun, dan lain sebagainya. Berarti dia mengikuti pola yang pertama tadi, fu'ailun. Fu'ailun, karena dia isim sulasi mu'rab. Nah, di sini kalbun menjadi kulaibun, isim musaggarnya, jamalun menjadi jumailun, zibun menjadi zuaibun, dukbun menjadi dubaibun. Lalu di tabel yang kedua yang ba, itu mengikuti pola yang kedua tadi, fu'ailun. Akan tetapi di nomor 1 dan nomor 2 itu kita hitung ada 4 huruf, berarti dia rubai seperti syarat tadi bisa langsung ditasgirkan mengikuti pola. Jadi ma'ridun menjadi mu'airidun, minbarun menjadi munaibirun. Nah, pola yang ketiga itu safar jalun, humasi yang ada yang semuanya itu huruf asli, maka huruf asli yang terakhir dibuang menjadi sufairijun ketika ditasgirkan. Nah, di terakhir mudah rijun itu termasuk humasi akan tapi memiliki huruf zaidah yaitu mim, maka dibuang ketika ditasgirkan menjadi duhairijun. Nah, kita beranjak ke tabel di sampingnya yang jim. Nah, jim di sini mengikuti pola yang ketiga tadi, fuailun, fuailun. Itu untuk isim humasi yang sebelumnya ada huruf mat. Nah, bisa dilihat dengan jelas itu di isim-isim yang sudah ditaruh di situ itu semuanya sebelum huruf akhir ada huruf mat, yaitu usfurun menjadi usoifirun, hindilun menjadi kunaidilun, misbahun menjadi musaibihun, timsalun menjadi tumaitilun, kirqasun menjadi quraikisun. Nah, kita beralih ke tabel yang dal. Nah, tabel yang dal di sini itu nanti bakal dijelaskan tujuannya. Nah, satu tabel ini adalah contoh-contoh dari tujuan-tujuan yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, contoh di sini yang pertama itu ada namirun menjadi numairun, darahim menjadi duraihimat, qobla menjadi kubailun, karisatun menjadi kuwairisah, syairun menjadi syuairun, ibnun menjadi bunaya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kami ambil dari PDF yang kami dapatkan. Nah, mungkin dicukupkan penjelasan dari saya. Saya berikan kesempatan untuk rekan saya selanjutnya. Dipersilakan kepada Ukti Naura Al-Waktiyah. Baik, terima kasih Ais atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan mengenai pembahasan tasgir. Sekarang kita akan membahas terkait agrot tasgir atau tujuan-tujuan dari pentasgiran yang sebelumnya sudah disebutkan ya, udah di-mention dulu sama Ais. Di sini terdapat 6 agrot. Yang pertama yaitu litdilalati ala sugri hajmil ismil mu'rab, yaitu menunjukkan kecilnya bentuk suatu isim mu'rab. Contohnya adalah hada buhairun jamilun fil Madinah. Ini adalah laut kecil yang indah di kota. Buhairun merupakan bentuk tasgir dari bahrun. Kalau bahrun artinya itu laut, kalau buhairun laut kecil atau yang sering kita bilang danau. Jadi di sini dia mengandung makna menyatakan kalau bentuknya itu lebih kecil dibandingkan bentuk normalnya. Lalu yang kedua, litdilalati ala taklili ada dihi, untuk menyatakan dikitnya suatu jumlah, suatu bilangan. Contohnya, layam liku illa wuraiqat. Dia tidak memiliki kecuali hanya beberapa kertas. Wuraiqat merupakan bentuk tasgir dari warokotun. Warokotun artinya kan kertas-kertas, dia bentuk jamak muannas salim. Jika kita tasgirkan menjadi wuraiqat, yang artinya beberapa kertas. Jadi dia masih banyak kertasnya tapi tidak lebih kecil dibandingkan jumlah si warokot. Lalu yang ketiga, litdilalati ala qurbi zamanihi au makanihi, untuk menunjukkan atau menyatakan dekatnya suatu waktu atau tempat. Nah, contohnya ja'a abi kubailal ghurub. Ayahku telah datang menjelang terbenamnya matahari. Ini merupakan contoh dari kurbi zaman. Kubail merupakan bentuk tasgir dari kobla. Kobla yang artinya sebelum,
Kalau kubail itu menjelang. Jadi dia tetap sebelum, tapi waktunya itu lebih dekat ke kalau tadi kan contohnya kubail al ghurub sebelum menjelang terbenamnya matahari. Jadi dia tuh udah menuju Ya. terbenamnya matahari. Kalau contoh selanjutnya yaitu Maret At-Tayyaratu Fuaikona. Ini merupakan contoh dari kurbi makan. Artinya pesawat itu lewat di atas kita. Fuaikun. Fuaikun merupakan bentuk tasghir dari fauko. Kalau fauko artinya di atas, kalau fuaikun tetap di atas, tapi bedanya jaraknya itu lebih dekat ke kita. Gitu. Lalu tujuan yang keempat, lid dilalati ala ta'zimihi wa takrimihi, untuk menyatakan pengagungan atau pemuliaan. Contohnya adalah hada butoilun syuja'un fil hayah. Ini adalah pahlawan kecil pemberani di kehidupan. Butoilun. Butoilun merupakan bentuk tasgir dari batolun. Kalau batolun itu pahlawan besar atau pahlawan, kalau Butoilun itu pahlawan kecil. Nah, kenapa dia masuk ke takzim? Karena dia dibarengi dengan syuja'un, yang mana dia mengandung makna pujian atau takzim gitu. Berbeda lagi sama yang tujuan yang kelima, yaitu liddilalati ala tahkir wa tahwini sya'ni. Dia menyatakan penghinaan. Contohnya, ya syu'airun usluk maslaka syu'ara. Wahai penyair kecil, tempuhlah jalan para penyair besar. Nah, syu'airun merupakan bentuk tasgir dari syairun. Kalau syairun itu artinya penyair besar, penyair senior. Kalau syu'airun itu penyair kecil atau penyair junior. Jadi di sini kenapa dia masuk tahkir? Karena ada perbandingan antara penyair besar dan penyair kecil. Lalu yang terakhir, lid dilalati alal milhi wat talatuf, untuk menyatakan rasa kasih sayang. Contohnya, li wulaidun ismuhu Ahmad. Aku mempunyai anak kesayangan namanya Ahmad. Wulaidun merupakan bentuk tasgir dari waladun. Kalau waladun artinya anak, kalau wulaidun artinya anak kesayangan. Jadi di sini dia menyatakan rasa kasih sayang yang lebih pada isim tersebut. Mungkin sekiranya itu agrot-agrot tasgir. Next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas amilut tasgir mu'amalat sulasi atau segala sesuatu yaitu isim yang masih dianggap pentasgirannya itu sama seperti pentasgirannya isim sulasi, yaitu dalam pola fu'ailun. Di sini ada kaidah yu'amilu mu'amalat sulasi fit tasgir kullu ismin sulasil usul. Pentasgirannya dianggap sama dengan pentasgirannya dibentuk sama dengan pentasgiran isim sulasi jika isimnya itu terdiri dari 3 huruf asli. Maktumun bi ihda ziyadat. Diakhiri dengan salah satu huruf zaidah. Waqoblahu salah satu ahruf. Dan sebelum huruf-huruf zaidah ini adalah terdiri dari 3 huruf. Fala yuksaru ma ba'dal ya fi dzalik bal yazilu ala aslihi maftuhan. Maka tidak dikasrohkan huruf yang terletak setelah ya, akan tetapi tetap difathahkan. Kaan nama tasgiru isman sulasian tamaman. Dan pentasgiran itu sama seperti pentasgiran isim sulasi secara sempurna. Nah, jadi nanti kita bakal ketemu isim-isim yang kalau kita lihat itu sebenarnya dia lebih dari 3 huruf, tapi pentasgirannya mengikuti pentasgiran isim sulasi. Seperti itu. Boleh di next slide. Nah, ini adalah huruf-huruf zaidah yang mereka itu tidak ditasgirkan seperti pentasgiran yang sudah disebutkan sebelumnya. Rubai dan humasi dalam bentuk pola fuailun dan fuailun, seperti itu. Yang pertama adalah ta taknis atau ta'ul marbutoh. Ta yang menunjukkan perempuan atau yang sering kita sebut dengan ta marbutoh. Contohnya adalah wardatun. Nah, wardatun, kalau kita lihat itu dia terdiri dari 4 huruf. Waw, ro, dal, sama tak marbutoh. Tapi tak marbutahnya ini sebagai huruf zaidah. Dan yang dianggap itu hanya 3 huruf sebelumnya. Itu waw, ro, sama dal. Maka pentasgirannya tetap mengikuti pentasgiran isim sulasi. Dalam pola fu'ailun. Dari wardatun menjadi huroidatun. Tak marbutahnya tetap mengikuti, lalu huruf setelah ya itu difathahkan.
Lalu yang kedua, alif wan nun zaidatan. Alif dan nun zaidah. Contohnya Usmanun. Nah, kalau kita lihat Usman terdiri dari 5 huruf. Ain, ta, mim, alif, sama nun. Tapi alif sama nunnya ini dianggap sebagai huruf zaidah. Dan sebelum alif sama nun ini terdiri dari 3 huruf. Makanya polanya itu mengikuti pola fu'ailun. Dari Usmanun menjadi Usaimanun. Sama seperti tadi, alif dan nunnya tetap mengikuti, lalu huruf setelah ya itu difathahkan. Lalu yang ketiga, jamak taksir allazi ala wazni af'al. Jamak taksir yang berwazan af'alun. Contohnya atfalun. Nah, atfalun. Atfalun itu kalau kita lihat dia terdiri dari 5 huruf. Hamzah, to, fa, alif, sama lam. Nah, kalau kita mengikuti pola yang 3 tadi, maka dia akan masuk kepada pola yang terakhir, yang fu'ailun. Kenapa? Karena dia adalah isim humasi yang huruf sebelum akhirnya adalah huruf mat, yaitu alif, atfalun. Alif itu eh, terdi- alifnya terletak di sebelum huruf akhir. Maka kalau kita ngikutin pola itu, jadinya dari atfalun menjadi utoifilun. Nah, tapi dalam pembahasan ini, atfalun itu atau afalun itu tidak ditasgirkan sesuai dengan pentasgirannya, tapi ditasgirkan sesuai dengan tasgir isim sulasi. Jadinya utoifalun. Alif dan lamnya tetap mengikuti, lalu eh, huruf setelah yaitu fathah. Lalu yang keempat, alif taknis maksurah. Alif yang menunjukkan perempuan. Alif maksurah yang menunjukkan perempuan. Kenapa harus alif taknis maksurah? Karena alif maksurah itu bisa menunjukkan kemuzakkar juga. Jadi alif tazkir maksurah, alif taknis maksurah. Dan di sini adalah alif taknis maksurah. Contohnya adalah Salma. Kalau Salma kan udah jelas tuh ya, nama orang. Nah, sebelum alif maksurah itu terdiri dari 3 huruf, makanya dia ditasgirkan sesuai dengan tasgir isim sulasi dari Salma menjadi Sulaima. Untuk contoh lainnya, eh, kita ambil dari isim tafdil kabir, yaitu akbar. Akbar merupakan bentuk muzakkar. Kalau kita muannaskan menjadi kubro. Nah, itu kubro itu kan ada alif maksurahnya. Itu yang menjadikan dia alif tanis maksurah. Alif maksurah yang menunjukkan kalau dia itu muannas. Lalu yang terakhir adalah alif taknis mamdudah, sama seperti tadi. Kalau tadi kan alif taknis maksurah, sekarang alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah juga bisa menunjukkan kepada muzakkar dan muannas. Contohnya kalau muzakkar itu masdar dari ansya'a, yaitu insya. Nah, apakah dia itu muannas? Tidak, itu harusnya muzakkar. Jadi kalau beda lagi sama yang dicontoh ini, sohroun. Sohroun itu merupakan alif taknis mamdudah. Dan sebelumnya itu terdiri dari 3 huruf. Makanya dia ditasgirkan dengan pola tasgir isim sulasi, yaitu fu'ail, dari sohroun menjadi suhairo. Nah, mungkin itu adalah huruf-huruf zaidah yang menjadikan mereka itu tidak ditasgirkan seperti pola asalnya, tapi tasgirkan sesuai dengan isim sulasi. Saya kembalikan ke Ais. Baik, terima kasih kepada Fatina Naurah yang telah menjelaskan. Dilanjut ke penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan kepada Afi Baldan Awang. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelum Anda melanjutkan pembahasan, apakah suara Anda terdengar dengan jelas, teman-teman? Ya, baik. Ya, teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai tafsir ya. Tadi teman Ana sudah menjelaskan kondisi dari isim yang terdiri lebih dari 3 huruf, akan tetapi dalam proses pentafsirannya itu tetap menggunakan pola sulasi, pola 3 tadi yang fu'ailun gitu. Sedangkan sekarang kita masuk ke pembahasan ma yu'amilu tafsir mu'amalatar rubai, yaitu isim-isim yang proses pentafsirannya ini sama dengan pola rubai.
Jadi kurang lebih sama. Isim yang ini itu terdiri dari lebih dari 4 huruf, akan tetapi dalam proses mentafsirannya itu menggunakan pola rubai. Nah, tadi masih ingat nggak teman-teman pola rubai itu apa? Pola tafsir dari isim rubai. Ya, fu'ailun. Fu'ailun. Jadi setelah ya tafsirnya itu berharokat kasroh. Nah, ini anak bacakan terlebih dahulu. Yu'amilu mu'amalatar rubai fi tafsir kula ismin rubai il usul maktumun bi ihda ziyadah. Nah, jadi kategori isim yang ditafsirkan menggunakan pola rubai ini ialah seluruh isim rubai yang asli, yaitu isim yang mempunyai 4 huruf asli, tetapi maktumun bi ihda ziyadah, tetapi diakhiri dengan salah satu huruf tambahan, dengan salah satu tambahan berikut yang nanti akan Anda jelaskan di slide sebelah. Nah, maka teman-teman ketika dalam kondisi seperti ini, maka harus diapakan gitu untuk proses pentafsirannya. Fayuk saru mabada tasjir. Itu dikasrohkan huruf yang terletak setelah ya tafsir. Jadi menggunakan pola rubai. Uai ilun. Gitu. Nah, huruf-huruf tambahannya yang mempengaruhi proses pentafsiran ini apa aja sih teman-teman? Nah, kita cek di slide sebelah. Ya, ini dia ada 4 kondisi yang dimana tambahan-tambahan ini mempengaruhi proses pentafsiran menjadi pola rubai ya. Yang pertama, mari kita perhatikan dulu di poin pertama itu ada tambahan ta ta'nis atau tak marbutoh. Nah, kita lihat contohnya itu hamzolatun. Nah, teman-teman, huruf hamzolatun ini kan ada 5 ya. Ada ha, nun, zo, lam, sama tak marbutoh gitu. Nah, karena ini ada 5 huruf, nah harusnya kan ini pakai isim humasi ya. Nah, kalau misalkan pakai isim humasi itu tadi ada 2 teman-teman. Bisa menggunakan wazan fu'ailun kalau sebelum huruf terakhirnya itu ada huruf mat, atau bisa juga dibuang huruf tambahannya kalau tidak ada huruf matnya sebelum huruf terakhir. Nah, kalau ini kan tidak ada huruf matnya, berarti bisa dong hamzalatun ini menjadi hunaizilun. Tetapi di sini enggak teman-teman. Kenapa enggak? Karena kondisi tak marbutohnya yang menyebabkan perubahan pentasdirannya menggunakan pola rubai gitu. Nah, kita pisahkan dulu deh tak marbutohnya. Di situ sebelum tak marbutoh itu ada 4 huruf asli teman-teman. Ada hamzola. Nah, kita gunakan pola rubai, fu'ailun, fu'ail. Nah, yang dari hamzola menjadi hunaizila. Taknya tetap mengikuti jadi hunaizilatun. Dari awalnya hamzolatun, dalam proses pentafsiran yang menggunakan pola rubai, wazan fu'ailun menjadi hunaizilatun. Tidak ada perubahan untuk tak marbutannya ya teman-teman. Begitu juga untuk tambahan huruf selanjutnya gitu. Selanjutnya itu ada alif dan nun zaidah. Nah, kita bisa lihat contohnya ada za'faroni. Kalau nggak salah ini artinya kunyit. Nah, sebelum huruf alif sama nun itu ada 4 huruf asli teman-teman. Untuk proses pentafsirannya, alif dan nunnya kita langsung masukin aja dulu. Nah, sekarang kita ubah za'faro menggunakan pola wazan rubai. Fu'ailun. Nah, yang awalnya za'faro menjadi su'aifiro. Kita masukkan. Nah, jadi isim yang ini za'faroni ketika ditafsir menggunakan pola rubai menjadi zu'aifironi. Alif dan nunnya tidak berubah. Tuh. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu ada tambahan alif mamdudah. Nah, alif mamdudah di sini tuh bukan seperti alif yang
tadi dijelaskan sama teman Ana ya, alif taknis mamdudah. Beda. Alif mamdudah ini ialah alif yang bentuknya ini muzakkar gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini ada arbi'a. Nah, sebelum huruf alif mamdudah itu ada 4 huruf. Ada hamzah, ro, ba, sama ain. Nah, untuk proses pentafsirannya itu tetap menggunakan pola rubai. Nah, alif mamdudahnya kita langsung masukin aja dulu. Nah, kita pisahkan sisa arbi'a. Nah, menggunakan pola rubai, wa'ai ilun yang dari arbi'a menjadi uraibi'a, wa'ail, wa'aila, uraibi'a gitu. Jadi dari arbi'a menjadi uraibi'a, begitu juga dengan kurfuso menjadi kuraifiso. Jadi huruf akhirnya, huruf akhirnya itu tidak ada perubahan teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini ialah adanya tambahan ya nisbah. Ya nisbah ini ialah ya yang bertasdid yang terletak di akhir huruf gitu. Biasanya ya nisbah ini menunjukkan kebangsaan atau suku. Kita bisa lihat contohnya itu abqariyun. Ada ya nisbah di akhir huruf dan sebelum ya nisbahnya itu ada 4 huruf. Untuk proses tafsirnya ya nisbahnya tetap tidak berubah, kita langsung pindahin aja, sisa 4 huruf asli abqari. Nah, abqari menggunakan pola rubai menjadi ubaykiriyun. Menggunakan wazan fu'ailun dari abqari menjadi ubaykiriyun. Jadi apa sih kesimpulannya dari mayu'amil tafsir mu'amalah rubai? Kurang lebih sama dengan sulasi. Jadi ketika nanti teman-teman ketemu isim yang terdiri lebih dari 4 huruf, bisa 5, bisa 6, akan tetapi terdapat tambahan huruf ini, tambahan dari 4 huruf ini di akhirnya, ya maka pentafsirannya itu tetap menggunakan pola rubai, gitu, pola yang 4 gitu. Pola rubainya apa? Fu'ai ilun. Huruf tambahannya gimana? Tetap teman-teman, tidak diubah ataupun tidak dibuang. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Ya. Nah, teman-teman tadi kalian kan udah mendengarkan ya penjelasan dari kami gitu. Nah, kurang afdol nih kalau teman-teman belum mempraktikannya langsung gitu, proses pentafsiran ataupun proses mukabbar gitu, proses mukabbar. Nah, jadi tujuannya teman-teman supaya teman-teman langsung tahu gitu untuk proses pentafsirannya. Karena kalau misalkan ketika pertemuan sebelumnya mungkin tidak ada latihannya, jadi bingung mau nanyanya gimana gitu. Nah, mungkin diadakannya latihan ini supaya teman-teman bisa bertanya, kenapa prosesnya begini gitu. Mungkin untuk nomor 1 ya, tugas dari alif itu mentokbir al-kalimat al-atiyah, yaitu mentasbirkan kalimat-kalimat berikut ini gitu. Ada 6 nomor gitu. Nanti Anda panggilkan satu-satu. Coba Anda pengen coba nomor 1 Ukti Iza. Coba jawab soal nomor 1 yang alif. Syukron Ahi. Syukron. Nomor 1 Komarun berarti isim musagornya
Kumairun. Benar bukan Ahi? Nah, Dari isim sulasi mu'rab. nah kenapa Kumairun tadi? Karena termasuk isim sulasi ya. Wazannya apa wazannya? Wazannya apa? Mu'ailun. Wailun, sahih, Ya. ahsanti ya ukhti, syukran. Ahi. Baik, lanjut ya. Jadi itu teman-teman, Komarun menjadi Kumairun karena Komarun itu termasuk isim sulasi. Dan untuk pentasgirannya itu menggunakan pola sulasi. Kuailun yang Komarun jadi Kumairun. Lanjut ke nomor 2. Ana minta Akhi Lukman. Akhi Lukman, menjawab nomor 2 ya. Saujarib ya, akhi. Baik, Tafadhol. Usfurun dia termasuk isim kumasi. Untuk tasdirnya dia bentuknya itu usoifirun ala wazni fu'ailun, karena dia kumasi yang sebelum akhirnya tuh mat, yaitu wawu. Sahih, Masya Allah. Belum ditanya udah dijelasin semua ya. Alasannya mantap. Jadi tadi usfuran jadi usaifirun karena isim khumasi yang sebelum huruf akhirnya itu ada huruf mat. Jadi menggunakan pola apa tadi akhi? Fu'ailun, akhi. Wa'ailun. Sahih, ahsanta ya akhi. Syukran, akhi. Oke, baik lanjut ke Rokam Salis. Nah, Ana minta dari Akhi Firdaus. Akhi Firdaus. Tujarib. Rokam Salis. Baik, Jarib Nam, Rok Musalis, Gonamun, isim huwa isim sulasi, cara tasgirnya yaitu Gunaimun, dengan didomakan huruf awal, kemudian ditambahkan huruf ya sukun di antara huruf nun dan mim. Seperti Jadi itu. dari yang Gonamun menjadi Gunaimun. Wazannya apa akhi wazannya? Oh, nah, wazannya fu'ailun. Tayyib. Jadi Gonamun sama ya kurang lebih dengan Rokmul awal itu isim sulasi. Jadi menggunakan pola sulasi untuk pentasgirannya. Tayyib, asanta ya akhi. Nah, lanjut Rokam Robi. Ana nunjuk. Mungkin dari akhwatnya nih, Ukti boleh minta tolong tunjuk Ukti. Ukti Naura atau Ukti Ais boleh tunjuk teman-temannya. Ukti Mega Ahi. Ukti Meganya tadi izin, Ukti Meganya izin, yang lain yang lain. Oh, tapi ada. Oh ya udah ganti. Ukti Hima. Ukti Hima, coba jawab nomor 4. Itu ada min barun. Ma musaggar, min barun. Tayyib akhi Waldan. Nomor 4 min barun. Isim tasdirnya jadi munaibirun. Dari wazan mu'ailun. Kenapa jadi munaibirun? Karena dia dari isim rubai. Dari isim rubai. Wazannya jadi Mu'ailun. Mu'ailun. Sahih. Ahsanti ya Ukti. Jadi min barun itu menggunakan pola rubai ya. Mu'ailun. Gitu. Nastamir ila rokmul khamis.
Kira-kira dari teman-teman ada yang mau jawab gak nih dari nomor 5? Ana boleh. Afwan. Lutfi, tafadhol ya Lutfi. 66. Ana jawab ya. Ya, tafadhol. Kalau mau jadi kulaimun. 5 ada kolamun menjadi kulaimun. Karena ini bentuknya itu isim sulasi. Kalau menjadi sore itu fu'ailun. Isim sulasi wazannya jadi apa? Fu'ailun. Dan Baik. Santai Ahi ya. Kurang lebih nomor 5 sama dengan nomor 3 dan nomor 1. Ya. Nastamir ila raqmus sadis. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba untuk nomor 6. Aneh boleh request gak Ahi Baldan? Ya, iya boleh, boleh Okti. Eh, Ahi Najmi deh, Ahi. Akhi Najmi, tafadhol, Akhi Najmi. Ajib ila soal raqm sadis. Safar jalun. Ya, Akhi Najmi, ada suaranya nggak nih? Sepertinya tidak ada Okti suaranya. Ada suaranya nggak? Kayaknya Ahi Najmi lagi ada kendala nih. Ahi Baldan. Aneh ganti aja siapa ya? Bentar. Aneh cari di Zoom ya. Eh, siapa ya? Ahi. Bisa? Uhti, Uhti. Boleh 2 kali nggak Ahi? Gantian dulu, coba yang lain dulu, yang lain, yang lain. Ada yang Oh, mau mungkin gantian. gantian, gantian. Coba Uhti Kaila. Ukti Kaila, tafadhali ya Ukti. Ajib ila soal raqam sadis. Wah, sepertinya tidak ada lagi nih Ukti. Mungkin karena nggak ada lagi, kita tunjuk ini lagi ya, yang tadi udah jawab aja Ukti. Ahi Lukman lagi deh, Ahi Lukman deh. Biar Ahi Lukman pinter, ayo coba Ahi Lukman. Ya, Saujari Ahi. Ya, tafadhol. Safar jalun karena dia isim kumasi, ya sin, fa, ro, jim, lam, dan dia nggak ada huruf mat sebelumnya, maka dia bisa pakai wazan fu'ailun akhi. Jadi uh, Ayo jadi apa? tadi yang dihapus apanya ya? Oh, terakhirnya sufair su Safar jalun jadi sufairijun. Sufai Region. Kenapa tuh? Bener gak? Bener gak? Ya, kenapa tuh? Sufai Regionnya kenapa? Kenapa jadi Sufai Region? Karena dia ala wazni fu'ailun, terus dia nggak pakai mat di sebelum akhirnya.
Jadi pakai wazan fu'ailun. Dan Ya, lamnya dihapus. ya, karena ini ada 5 huruf asli ya. Jadi untuk pentafsirannya menggunakan pola rubai. Gimana nih? Karena kan ada 5 huruf, jadi dibuang huruf akhirnya. Baik, ahsanta ya akhi Lukman. Naftu ila soal Pak Gor mukabbar kalimat alatiyah. Jadi ya kalau misalkan di perintah sebelumnya itu mentasbirkan, sekarang itu kebalikannya itu membuat isim aslinya gitu dari isim tasgir. Baik, langsung rokam awal. Akhi Hanif, tafadhal ya akhi. Maaf, Baldan. Wah, apa itu Ya, mau bakar? iya itu Afwan Ustazah, itu salah ketik. Oh, Salah salah. ketik. Iya, salah ketik. Mukabbar harusnya. Ya, Anda ralat dulu dong. Ukti Bacanya Ais, salah. Ukti Ais. Iya, syukran Ustazah. Tadi juga baru notice. Nasamir, Akhi Hanif, tafadhal. Rakam awal. Kirtosun, mukabbarun, mukabbarnya wirtosun. Itu ya. Baik, syukran ya Akhi Hanif. Selanjutnya, Rokam Sani. Betul nggak tuh Sujairun. kirtasun? Betul saja. Betul. Yang Kirtosun. benar. Orang dia panjang di belakang Quraitisun. Kok jadi kertasun? Ya itu karena ini saja apa? Dia kan isim khumasi, tapi sebelumnya itu, sebelum huruf akhirnya itu ada huruf mat. Jadi Ya, lumayan. jadi apa bacanya? Kok kirtasun? Kalau kirtasun nggak ada Bacanya huruf mat itu. bacanya kirtosun sudah. Nah, itu. Langsung. Iya tadi salah ya? Salah Iya. salah. Gimana sih Pak Guru? Salah Pak baca Gurunya ya. Ketepekan salah. buru-buru. Pak Buru-buru Guru saja nggak boleh Afwan. salah. Ya, kirtosun. Quraitisun jadi kirtosun. Lanjut ya. Lanjut. Kita ke soal nomor 2. Sujairun. Coba minta tolong ke Ukti Jihan. Coba jawab nomor 2. Syajarun akhi. Sahih amla. Syajarun. Oke, tayyib. Ahsanti ya Ukti Jihan. Syajarun. Jadi itu pakai pola apa tuh pentasgirannya? Ukti Jihan. Sujairun. Sama kayak Komarun kan akhi yang di nomor 1. Ya, isimnya isim apa? Sulasi Mu'rob. Sulasi Mu'rob. Sahih, ahsanti ya Ukti. Lanjut ke nomor 3. Sulaima. Ukti Hana. Coba jawab nomor 3. Nomor 3 Sulaima berarti Salma. Salma. Sahih. Ahsanti ya Ukti. Lanjut ya. Ke nomor 4. Mungkin dari Ukti Ais bisa tunjuk salah satu temannya di Zoom. Ukti Ais. Ukti Hafsa deh, Akhi Baldan. Ukti Hafsa, coba minta tolong Ukti Hafsa jawab nomor 4. Mu'airidun ma mukabbaruhu. Izin jawab. Ini agak rancu sih, Ahi. Apa Ma'ridun atau Ma'rodun? Gitu.
Bisa nggak sih kalau ma'rodun gitu, Ahi? Atau cuman bolehnya di isim fa'il aja, isim maf'ul? Enggak. Gimana, Ahi? Boleh-boleh aja karena kenapa? Kan udah mengikuti ini ya, mengikuti wazan fu'ailun gitu. Mm-mm. Meskipun nanti bentuk kalimatnya ma'rodun ataupun ma'ridun, tapi kalau untuk pentafsirannya ya wazannya ya begini, wazannya jadi setelah ya tasgirnya huruf ro-nya itu harus berharokat kasro, ufiakso gitu. Oh, jadi ceritanya jawabannya ada dua ya, Ahi? Boleh, bisa. Oke. Marodun kalau misalkan isim maf'ul, maridun kalau misalkan isim fa'il ya tadi. Heeh. Oh, gitu. Syukran, Ahi. Baik, ahsanti Yafti, syukran juga. Lanjut teman-teman, kita masuk ke Sebentar, rokam saya bantu homis. aja. Dia bingung ya. Ma'rad itu boleh. Apa artinya ma'rad? Pameran ya. Tempat untuk memamer, isi makan. Kalau kita baca ma'rad, itu isi makan. Kalau isim fa'il harusnya gimana? Ma'rid, Ma'rif tuh. Oh, mu'rid oh ya. ma. Temunya mu. Mu'rid, mu'rad. Kalau isi maf'ul ya. Ya, hati-hati tuh. Ya. Dah. Saya syukran Ustazah. Mantap. Lanjut teman-teman, rokmul homis. Ukti Naur mungkin minta tolong salah satu temannya bisa ini dipanggil untuk menjawab. Tunjuk-tunjuk. Ahidaus aja, Ahidaus. Ahidaus. Rokmul homis Ahidaus. Tafadol. Oke, nomor 5. Utoifalun menjadi atfalun. Jadi atfalun. Kenapa tuh? Utaifal ininya atfal. Tadi dia masuk kategori apa tuh? Atfal. Kategorinya lupa Ahi. Kata lu apa yang tadi? Jadi atfal tuh masuk ke ma yu'amilu tasgir muamalah tersulasi. Dia tuh salah satu itu jamak taksir yang wazannya itu af'al. Jadi untuk proses pentafsirannya itu nggak dikasrokan, tapi tetap di fathah, tetap difathahkan. Setelah ya tasgirnya berharokat fathah. Tuh. Itu ya. Jadi ada pengecualian tuh untuk proses pentafsiran. Jadi nggak selalu harus 3 huruf pakai pola 3, 4 huruf pakai pola 4, nggak begitu. Ada pengecualiannya. Baik, syukron Ahi atas jawabannya. Afwan. Terakhir nih, Ustaimanu. Siapa yang mau jawab? Ahi Lutfi deh, Ahi Lutfi. Boleh Ahi Lutfi. Ahi Lutfi, jawab nomor 6, Ahi Lutfi. Ya, Lutfi, ayo. Afwan ya kalau salah ya. Iya, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Apa Ahi jawabannya? Ma mukab barun. Min Usman. Asman. Hah? Asmanu.
Asmanu. Betul nggak Uti? Betul nggak Uti Naura jawabannya? Asmanu. Uti Ais benar nggak jawabannya Asmanu? Mukabarun dari Usaimanu. Kalau misalnya kita lihat dari yang contoh sebelumnya itu lebih tepatnya paling Usmanu akhir. Ya, Usmanu ya. Punya arti sendiri Usmanu. Kalau Asmanu mungkin kita belum tahu Asmanu artinya apa. Tapi nggak apa-apa, hanya salah huruf sedikit aja di awal gitu. Nggak apa-apa, santai ya, akhi. Tapi mau tanya dulu nih, Ahli Lutfi. Usaimanu ini termasuk kategori apa? Isim rubai ya kan? Bukan. Untuk sogir dari ini, Utsmanu yang isim rubai gitu. Iya, tapi ya meskipun dia hurufnya itu lebih dari 3, tapi untuk pola pentakdirannya itu kan pakai rubai, pakai humasi. Kenapa? Karena dia termasuk pengecualian. Mayu amilu muamalatulasi. Salah satunya. Karena ada tambahan alif dan nun zaidah tadi. Jadi yang Usmanu menjadi Usaimanu. Setelah ya taswirnya berharokat fathah. Disimak ya Hilutfi ya, biar paham nih. Usmanu menjadi Usaimanu. Tuh. Jadi ini salah satu ini ya pengecualian. Meskipun lebih dari 3 huruf, tapi tasbirnya itu tetap pakai pola 3, wa'ailun. Karena ada tambahan alif dan nun zaidah. Oke. Mungkin teman-teman tadi udah pada mahir sekali ya menjawab soal-soal tentang tasbir. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru buat kalian ya, terutama yang baru belajar tentang tasbir gitu. Kalau misalkan dilihat-lihat sebenarnya sih mudah, hanya saja ya dari kaliannya aja ya yang bisa menghafali rumus-rumusnya gitu. Baik, mungkin sekian aja dari saya, dari Ana, dan Ana kembalikan ke Ukti Ais. Tafadhol ya Ukti. Baik, sebelumnya terima kasih Afif Bape yang sudah tadi sempat menjelaskan juga materinya dan juga memimpin sesi tadribat. Mungkin boleh next slide. Nah, mungkin dicukupkan dari kami kelompok 3 untuk presentasi kami. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaklumkan dan diwajarkan karena kami juga masih belajar. Mungkin nanti akan diislah sama Prof. Mungkin dicukupkan Prof dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ini berapa orang? Ada 4 Prof. Ya. Tadi semuanya presentasi enggak? Ada satu yang nggak presentasi, Haura Prof. Lagi sakit. Yang itu tuh ya, yang apa itu? Betul, Iya, Ibu. yang Yang Kecelakaan itu ya? kecelakaan. Betul, Ibu. Iya, Oh, Prof. oh masih dirawat? Masih ya? Enggak, udah di rumah saja, tapi lagi dalam masa pemulihan pasca operasi. Oh, operasi. Apanya Operasi dioperasi? tangan, Bu. Tangan Patah. kirinya Prof dibedah. Enggak patah, tapi ada luka di dalam tulangnya gitu. Oh, ya Allah, ya Allah. Semoga cepat sembuh ya. Iya, saya tandain tuh kok kayaknya yang presentasi 3 orang gitu ya.
Ini saya tanya. Oh iya. Tapi memang pas di catatan saya, oh yang enggak ini Haura, itu yang sakit ya. Tadi ada Naura. Saya bingung tadi. Kok ada, saya lihat Haura. Kok namanya Naura? Oh ada juga Naura ya. Dia ada yang mirip ya. Saya angkat 2 jempol deh. Kelompok ini bagus. Bagus ya. Walaupun masih ada, ya, masih ada kekurangan itu tetap ya. Tapi saya melihat keseriusan Anda di dalam mempersiapkan baik penguasaannya atau dalam PPT-nya. Saya kalau baik ya baik, tapi kalau kurang baik saya aja nggak berani juga mengatakan kurang baik begitu ya. Tapi kalau baik pasti saya akan acungkan jempol saya gitu ya. Nah, untuk yang lain ya kita harus berusaha bagaimanapun tampil sebaik mungkin ya gitu dalam situasi apapun gitu ya. Jadi kuasailah gitu ya. Apalagi ini kan kecuali misalnya kelompok satu wajarlah dia kurang-kurang kan ke waktunya singkat gitu ya. Makanya nanti yang menampilkan nasab itu nggak boleh lagi itu harus benar-benar udah bagus gitu ya. Karena paling akhir waktunya lama untuk belajar gitu ya dan lama untuk mendiskusikan gitu ya. Kemudian ada yang saya tangkap tadi, oh, apa tadi bahasanya itu lupa saya, tapi perasaan bukan 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 kelompok dari temannya. Oh, nggak apa takut salah apa itu tadi? Itu nggak boleh ya. Siapa tadi itu? Kata si Baldan, "Nggak apa-apa kalau salah juga namanya juga belajar gitu. Ya itu, ya nggak boleh. Oh, kita takut salah, harus berani, ya. Jadi harus berani walaupun masih salah. Ya namanya itu tadi proses pembelajaran, ya. Boleh deh, langsung saya lihat masing-masing gitu. Ya, terus slide-nya, terus ya. Nah, ini udah semuanya udah diungkap ya. Tadi Anda udah paham itu ya, pengertian mayu amilu muamalat sulasi ya. Jadi ma itu maksudnya kata aja ya. Kata yang bisa eh ber apa itu? Kalau orang berperilaku gitu ya. Kalau ini namanya kata-kata yang masih bisa dikelompokkan kepada kelompok sulasi. Walaupun dia bukan sulasi, itu maksudnya ya di belakangnya. Dia bukan sulasi, tapi masih dikelompokkan sulasi. Dia bukan rubai, tapi masih dikelompokkan kepada kelompok rubai. Dah terus, ya ini bagus tadi ya. Anda bahas dulu apa makna kosakata. Oh, ini bagus ya. Jadi kita segala sesuatu itu kita bedah dulu kosakatanya. Apa itu? Bentukan apa itu tasghir? Nah, ini saya jempol ini ya. Jadi tasghir adalah masdar dari saghara. Kalau hanya fi'il madinya bukan saghara ya, sagura ya, sagura ala wazni faula. Makna eh, kecil. Walakin biziyadati tasydid saghara artinya mengecilkan gitu ya. Jadi Anda tahu bagaimana perubahan makna. Kemudian juga saya salut Anda menerangkan apa arti mukabbar, ya lawannya musaghar, kemudian apa arti mu'arab. Teman-teman Anda suka lupa itu ya, apa pengertiannya dulu gitu. Yang penting disebut aja. Ya gitu. Tapi di sini dijelaskan apa pengertiannya mukabbar, apa mu'arab ya. Jadi mu'arab lawan dari mabni. Semua isim mabni tidak bisa ditasghirkan gitu ya. Terus selanjutnya ya ini nggak ada masalah di sini gitu ya. Jadi satu fuailun semua sebentar dulu. Fuailun kalau dia sulasi
Itu paling gampang. Cuma Anda mungkin eh, cuma karena mungkin ada pengaruh akhirat kali ya. Jadi Anda tidak ini. Jadi kalau boleh gitu, kalau kamarun artinya apa? Ya bulan yang kita lihat di langit gitu. Tapi kalau kumairun, misalnya Anda menggambar menggambar bulan di kertas, maka itu nggak bisa dikatakan kamarun, itu bisa dikatakan sebagai kumairun gitu ya, gitu ya. Hmm. Kalau tadi bagus tuh rajulun dengan rujailun, Anda jelaskan apa perbedaannya gitu ya. Ini tidak ada tadi, ini masalah yang kalau dia rubai langsung ala wazni fu'ail gitu ya. Nah, kemudian kalau dia humasi, berarti humasi masih pakai pola fu'ail. Gimana kalau sudasi? Ayo, dalam buku nggak disebut ya masalah sudasi ya nggak ada gitu ya. Tapi dapat kita ambil kesimpulan gitu. Kan boleh aja. Kalau mustaghfirun itu berapa kata itu? Mim, sin, ta, ghain, fa, ra, 6 ya. Itu bagaimana tuh caranya? eh Kalau ketemu kosakata yang seperti itu misalnya, maka terpaksa nggak ada yang pola 5, nggak ada pola 6, nggak ada gitu. Yang ada itu kan hanya polanya 3 dan 4 ya. Nah, kemudian 4 itu ada dua macam. Ada yang hanya fu'ail, itu kalau yang tidak ada huruf mat sebelum akhir. Tapi kalau fu'ail, kalau dia ada huruf mat sebelum akhir. Ya. 4 dan 5 gitu ya tadi ya. Berarti tiba di 6 gimana? Jadi yang ada itu juga hanya ada fu'ail dan fu'ail aja gitu ya. Nggak bisa yang lain. Berarti kalau dia 6 mungkin ada dua kata, dua huruf yang dibuang gitu. Huruf tambahan. Kayak mustaghfirun. Mana huruf tambahan di situ? Huruf mim saja. Apa? Mim. Mim ya itu udah pasti gitu ya. Nah, cuma nanti apa? Cuma kan memang nggak ada juga kita mendapatkan contoh gitu. Itu hanya ilustrasi saya aja. Andai kata yang ada 5 gitu. Saya juga nggak pernah menemukan kata mustaghfirun itu ditasgirkan gitu ya. Tapi andaikan itu dia 6 gitu. Maka terpaksa aja kita huruf tambahannya dibuang atau mungkin huruf aslinya yang dibuang lagi satu lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya mustaghfirun, mimnya ini. Selain itu kan ada juga ya tak di situ ya itu huruf tambahan juga itu ya mustaghfirun. Ya. Sinnya juga huruf tambahan gitu ya. Kan itu eh, zaidahnya hamzah sin tak kan gitu ya. Istaghfara dari ghafara aslinya ghafara gitu. Ah ya ini. Tapi karena saya hanya berpikiran aja gitu. Jadi tetap aja nanti apa yang bisa kita jadikan menjadi ya hanya fu'ail. Jadi kira-kira apa kira kalau mustaghfirun gitu. Mimnya dibuang. Susah ya. Memang kalau nggak ada contohnya bingung juga kita gitu ya. Karena tidak ditemukan gitu. Atau mungkin gara-gara itu kali maka batasannya hanya rubai sampai kumasi gitu ya. Jadi 6-nya nggak dimasukin. Cuma kan kita berpikir, itu yang namanya berpikir kritis. Kenapa nggak disebut-sebut sudah sih gitu di dalam kaidah gitu. Itu mungkin karena tidak ditemukan kasusnya maka ahli saraf juga nggak menyebut-nyebut mengenai yang sudasi. Tapi saya mikir-mikir kalau memang ada, paling dibuang huruf tambahan atau huruf aslinya gitu. Kira-kira itu harus. Tapi kan saya nggak boleh bikin kaidah sendiri. Saya bukan bahasa saya gitu ya, bukan bahasa kita gitu ya. Itu hanya ilustrasi aja gitu ya. Maka ini kan seperti contoh modah rijun itu jelas menjadi dibuang memnya tinggal duhai rije gitu ya. Tapi kalau tadi
Firun susah juga. Apa mim dengan sinnya dibuang. Kemudian tak menjadi firun. Apa itu firun ya? Nggak pernah dengar kita ya. Ya janganlah mengada-ada yang nggak ada diada-adain. Tapi kan kita jadi kepikiran gitu. Kenapa sampai yang sudasi yang tidak ada? Ya, mungkin sudah ditetapkan kali oleh ahli bahasa yang ada itu hanya batasnya sampai rubai dan khumasi. Ya terus slide selanjutnya. Nah, ini udah tadi ya. Ini yang khusus yang punya huruf mat ya. Ini udah lengkap. Contohnya ada yang matnya alif, ada matnya waw, ada matnya ya. Jadi kelihatan. Cuma ini aja salah harakat aja ya. Bukan mindil ya. Mandil. Mandil itu sapu tangan ya. Jadi asalnya mandilun ya. Jadi bukan mindilun. Itu aja ya. Kemudian udah jelas misbah menjadi musaibih, musfur menjadi musaifir, mandil menjadi munaidil ya. Habis kan materi itu ya. Selanjutnya latihan ya. Oh ini contoh-contoh ya. Anda bagus sekali nih. Jadi diberikan contoh-contoh kosakata yang sudah ada mukabarnya, ada musagarnya. Kalbun kulaibun, jamalun jumailun. Ya, berarti ya kalau kalbun ada ya anjing kate ya. Anjing kate. Kalau Jamal saya nggak tahu ada nggak onta kate, otak onta kecil. Atau mungkin kita melihat ada onta yang masih umurnya baru 3 hari, 4 hari kan juga kecil ya. Makanya boleh aja katakan Jumailun gitu ya. Bun serigala ya yang kecil ya. Jadi ini umumnya hanya dilihat dari segi apanya gitu. Li siwari hajmihi gitu ya. Jadi dari segi bentuk kecilnya bentuk gitu ya. Ini ada kata ma'arat menjadi muairid ya. Jadi ada pameran besar, ada pameran kecil gitu. Pameran ya, memamerkan barang gitu ya. Ma'arat muairid. Mimbar ini juga hanya masalah ukuran juga. Mimbarnya normal. Sekarang naibir ada mimbar. Mimbar tahu kan ya, tempat orang berpidato kan ya. Tadi ada tahu ya apa arti safarja? Cari nggak di kamus apa artinya safarja? Safarja kalau nyari ini sudah kayak nama suku atau nama orang Nama asli ya, oh iya di makanya Arab. nggak ini ya. Iya. Nama suku atau nama orang gitu, nama apa gitu ya. Nah, kalau dah raja ini jelas ya dari rubahnya ya, dah raja mudah rijun itu isim fa'ilnya gitu ya. Udah musfur, mindil nih udah tadi mandil ya. Ini ada kindil lah. Kalau kindil iya gitu ya. Kindil. Lupa-lupa ingat saya apa ya kindil. Sebangsa panci gitu ya kalau nggak salah gitu ya. Lupa saya. Misbahun, timsalun. Oh, ya tahu lah ini ya. Kirtasun. Nah ini kan tadi kan panjang toknya tadi ya. Bukan kirtasun gitu ya. Tapi kirtasun ya. Ini namirun. Anda tahu nggak apa jenis kata namirun ini sebetulnya? Itu kan singa ya. Tapi ini bisa jadi isim jenis namanya, jenis singa gitu ya. Atau masih bisa dikatakan kelompok singa gitu ya. Jadi ini sering juga disebut seperti isim jamak namanya. Pernah dengar istilah isim jamak? Nggak pernah ya. Seperti kata kaumun. Kaumun itu sebetulnya mufrad atau jamak? Kaumun. Kaum. Mufrad ya. Tapi sebetulnya maknanya jamak itu. Yang dikatakan kaum pasti nggak satu orang gitu. Maka itu disebut dengan isim jamak.
Anas itu juga namanya manusia. Manusia itu nggak satu orang gitu. Manusia itu banyak, maka dia termasuk isim jamak ya. Jadi ini kategori nomor satu, nomor dua tuh jamak gitu ya. Darahim itu jamak taksir gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mentasgirkannya gitu ya. Nah, ini nanti terkena kaidah cara-cara mentasgirkan jamak ya. Jadi cara mentasgirkan jamak itu nanti akan dijelaskan oleh kelompok 4 nanti ya, cara mentasgirkan jamak. Maka nanti Anda paham dulu jenis-jenis jamak. Sebetulnya jamak yang paling kita kenal berapa macam? Ingat nggak? Berapa? 3 ya Ustazah. 3. Apa itu? Jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannats Iya, salim. itu yang kita kenal gitu. Kemudian, nah nanti yang akan dilihat jenis-jenis jamak lagi, jenis jamak taksir gitu ya. Jamak taksir itu dibagi lagi gitu. Ada yang namanya jamak kila, ada jamak kasrah gitu ya, gitu ya. Itu jamak taksir itu ya. Kemudian ada juga jamak kasrah itu yang dikelompokkan menjadi sigat muntahal jumu'ah. Dia punya pola sendiri lagi gitu ya. Nah, karena jamak kilah itu punya pola dia, ada 4 pola gitu. Jadi bisa diapalin gitu. Tapi kalau jamak kasrah nggak perlu diapalin. Pokoknya diapalin aja jamak kilah, maka selebihnya itu jamak kasrah gitu. Wow, jamak kasrah itu banyak banget polanya gitu ya. Nggak akan kehafal sama kita gitu ya. Tapi kalau jamak kilah bisa dihafal karena dia ada 4 pola gitu. Kemudian kalau jamak sigat muntahal jumu'ah itu kita lihat istilah saya itu yang paling gampang tuh ngelihatnya polanya aail gitu ya. Ada 2 macam aja bunyinya gitu ya. Seperti tadi asofir itu udah jamak sigat muntahal jumu'ah itu masajid. Nah, itu pendek dia aail atau asofir. Nah, ya, itu nanti teman Anda lah yang nerangin jangan saya. Kemudian itu ya qabla menjadi kuba itu tadi ada masalah aghrad ya tujuan tadi ya ada li takribiz zaman gitu, ada li takribil makan gitu ya. Karisah karisah ini kan peristiwa ya peristiwa yang kurang baik gitu karisah. Nah jadi bisa eh, artinya sudahlah dikecilkan dan dia maknanya untuk ditakhir kalau nggak salah ya karisah di sini dia. Oh yang takhir syair kalau nggak salah saya syair ya. Nah syair tahu nggak Anda arti syuair? Syair tahu penyair. Kalau syuair apa artinya? Jarang kita menyebutkan penyair kecil gitu. Biar istilahnya apa? Penyair picisan. Ada roman picisan. Artinya direndahkan gitu ya. Jadi suwair itu ya itu biasanya istilah itu muncul di sastra gitu ya. Kemudian ibnun menjadi bunayun ya. Sudah? Tuh latihan tadi latihan. Oh ini yang tadi nih. Oh ya belum ya agrat tadi ya. Ini udah benar ya ada 7. Ini benar 7 ya. Menunjukkan bentuknya yang kecil. Itu tadi yang paling gampang kita ngelihat orang lah gitu ya. Kalau rajulun itu orangnya postur tubuhnya normal gitu. Tapi kalau rujailun bentuknya kecil ya kayak siapa itu? Kalau pelawak itu banyak berapa itu? Siapa yang Anda tahu? Tubuhnya kecil. Artis Ustazah, Siapa? artis namanya
Ya, Kita Daus Mini juga. Daus Mini, iya gitu. Dia dewasa nggak tuh? Hah? Dewasa Ustazah. Iya, udah punya istri kali ya. Punya anak lagi gitu ya. Jadi nggak mungkin kita mengatakan dia apa? Waladun. Dia pasti rajulun. Tapi rajulunnya nggak sesuai dengan postur tubuh yang normal. Maka kita mengatakannya si Daus Mini itu adalah rujailun gitu ya. Rujailun ya. Kemudian ada tadi masalah lidila lati ala taklil ada di ya. Jumlahnya sedikit. Dia udah jamak gitu. Warakat itu biasanya jamak taksir juga kalau kertas ya sebetulnya atau daun ya apa? Aurak gitu ya. Aurakun gitu itu jamak taksir. Kalau ini jamak muannas salim, warakatun menjadi warakat gitu boleh aja gitu. Maka kita jamakkan kita mengatakan kalau kita pakai wuraikat itu tandanya dia lebih dari 3 tapi masih sedikit gitu. Misalnya cuma 4 biji gitu ya, 4 lembar. Nah itu makanya menunjukkan bahwa ukurannya sedikit. Tadi ada darahim. Darahim tuh udah banyak dirham gitu ya. Itu apalagi dia jamak sirat muntahal jumu'ah tuh tak terbatas itu jamaknya gitu. Ya berapa itu banyaknya dirhamnya gitu. Tapi dia udah jamak, tapi dia sedikit gitu. Jadi ya paling kalau kita bahasanya dirham itu kan biasanya saya nggak tahu juga ya dirham itu uangnya kertas atau uang logam ya. Kayaknya ada juga ya, ada logamnya, ada ada ininya gitu ya, ada kertasnya gitu. Tapi saya nggak pernah lihat gitu uang. Pernah apa enggak ya? Waktu di Mesir uang apa ya dulu? Itu namanya pound Mesir gitu ya. Saya pernah ke ini juga kemana tuh? Kalau nggak salah di Maroko ya. Itu kayaknya dirham, tapi saya lupa-lupa deh kayak apa uangnya gitu ya. Nah, tapi maksudnya durai himat itu adalah dia lebih dari 3 keping gitu ya. Nah, jadi misalnya hanya 4 keping atau 10 keping. Maka kalau kita bahasa kita apa? Uang recehan gitu ya. Uang recehan gitu ya. Terus ini ada menunjukkan takarub kurba zamanihi au makanihi ya. Hmm. Kalau kita pakai qabla jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore itu masih bisa kita mengatakan qablal maghrib. Tapi sekarang apa maksudnya kubailal maghrib? Mungkin tinggal 5 menit lagi gitu ya. Itu kita mengatakan sebagai kubailal maghrib ya. Ada sini fauqa menjadi fuwaiqa. Jadi kalau fauqa itu mungkin jaraknya bisa jauh banget gitu. Tapi kalau kita makan fuwaiqa, dia di atas. Tapi ya, ya taubahnya seperti kita mengatakan, ya pesawatnya kayak di atas kepala saya. Nah, itu namanya sudah fuwaiqa gitu ya. Nah, ini ada yang namanya lita'zim. Jadi dia ditasgirkan, tapi maknanya di untuk penghormatan, keagungan. Tapi biasanya harus ada pertanda bahwa kita mengagungkan. Tadi bagus tuh. Siapa tadi teman Anda? Naura tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, Naura ya tadi. Itu bagus dia menyatakan. Oh, karena ada sifat butailun syuja'un. Ya, gitu. Maka di sini dia ditasgirkan tapi ada kata syuja'nya. Itu kan suatu penghormatan. Bagus banget Anda memberi contoh gitu ya. Kemudian syairun sudah saya terangkan tadi suairun. Kemudian untuk kasih sayang ya. Waladun menjadi ulaidun sama itu ibnun menjadi bunayun atau panggilan kasih sayang Rasulullah kepada Aisyah apa? Ya Humaira ya. Ya Humaira. Hai yang pipinya kemerah-merahan itu artinya ya. Sudah itu mengenai agrat. Terus masih ada 5 menit. Nah, ini bagus kata keterangan Baldan ya. Ini bukan, ini masih si Aisyah tadi ya. Yang Naura pertama Ustazah. Aisyah ya. Yang Iya. kedua baru si Baldan ya.
Bagus Yang lah ke semuanya gitu. Benar, salah saya. bagian ini naurang saja. Oh, Naura ya. Oh, Naura tadi. Bukan saya, ya. Jadi ini jelas ya, sebetulnya hampir mirip gitu. Antara mayu amalut tasghir muamalat sulasi dengan muamalat rubai. Ya, kan pertama kita melihat ada huruf akhirnya ta marbutoh gitu ya. Kemudian cuma kita melihat sebelum ta itu 4 huruf atau 3 huruf. Kalau dia sebelum taknya 3, maka dia kategori 3. Kalau sebelumnya 4, dia kategori 4. Gitu aja itu kan sama itu sebetulnya kajiannya. Kemudian kalau dia diakhiri oleh alif dan nun zaidah, nah itu kita juga hanya melihat sebelumnya itu ada 4 huruf atau 3 huruf. Ya. Kalau dia sebelumnya 3 huruf, maka kategori 3. Tapi kalau sebelumnya 4 huruf, maka dia kategori 4. Gitu ya. Nah, ini yang tadi ada jamak taksir ala wazni af'al. Af'al ini salah satu dari pola jamak kilah. Ya, nanti ada 4 itu. Nah, semua nanti jamak kilah itu, maka dia dijamakkan dengan langsung lafadznya yang dijamakkan, lafadz jamaknya yang ditasgirkan gitu ya, lafadz jamaknya ya. Seperti nanti ada atfal, utaifal gitu ya. Misalnya ada matun itu jamak dari hulam gitu ya. Nah, itu ulaimah gitu ya kan. Nah, itu kan masuk kategori dia ada tamar butoh, tapi sebelumnya ada 3 huruf. Nah, ini masuk kategori yang itu lagi gitu ya. Padahal dia bisa saja itu bisa kategorinya ke sana, bisa kategorinya bahwa dia masuk ke jamak kilah gitu ya. Af'ul nanti ada pola af'ul gitu ya, jamak kilah juga gitu. Satu lagi apa ya? 4. Af'ul, af'al, fi'lah. Lagi hilang di kepala saya. Tinggal satu lagi gitu ya. Mudah-mudahan udah ditemukan oleh kelompok 4 ya. Sudah, cuma ada istilah di sini. Diakhiri oleh alif taknis gitu ya. Ada alif taknisnya maksurah, ada alif taknisnya mamdudah. Ya. Apa maksudnya alif taknis? Hah? Alif yang menunjukkan perempuan saja. Ya, alif yang menunjukkan perempuan. Biasanya yang kita tahu pembeda mu'anas itu apa dalam isim? Tamar butuh kan gitu ya. Yang biasa kita tahu adalah tamar butuh. Sekarang tambah ilmu Anda bahwa ada juga pembedanya itu adalah alif taknis maksurah. Sekarang dulu ada pertanyaan saya. Pernah dengarkah apa itu maksudnya isim maksur dulu deh? Pernah dengar isim maksur belum ya? Tadi ada 3 macam isim. Ada isim maksur, boleh Anda catat. Ada isim mamdud, ada isim mangkus gitu ya. Nanti ada tuh pelajarannya di Nahu 3 nanti ya. Akan ketemu ada kategori isim, macam isim namanya isim maksur, isim mamdud, isim mangkus. Ada 3 macam. Apa itu isim maksur? Ismun mahtumun bil alif. Jadi kalau isim maksud, isim yang diakhiri oleh alif. Seperti tongkat apa? Al-asa. Itu isim maksud itu. Atau bisa saja apa? Alifnya berumah ya gitu. Seperti al-kubra gitu. Mustafa gitu. Itu semuanya adalah isim maktumun bi alif. Sedangkan isim mamdud maktumun bi alif wa hamzah biasanya gitu ya. Misalnya apa? Hamra itu gitu ya. Itu isim mamdud itu ya. Doa gitu ya. Insya gitu ya. Ada alif dan hamzah gitu. Itu namanya isim mamdud. Mangkus. Apa itu isim mangkus?
ismun mahtumun bil ya gitu. Seperti apa? Al-qadi ya gitu ya. Ad-da'i gitu. Itu isim-isim yang diakhiri oleh ya. Hanya ada dua yang masuk isim maksur dengan isim mamdud, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, gitu loh. Isim maksur tuh bisa dibagi dua, ada yang muzakkar, ada yang. Jadi tidak semua isim maksur itu muannas. Yang mana saja yang muannas itu kalau memang ada muzakarnya. Seperti kalau isim taknis, kalau Salma itu udah jelas nama orang ya, nama cewek. Pernah nggak nama Salma untuk cowok? Nggak ada gitu ya. Itu karena dia memang muannas hakiki gitu ya. Atau misalnya apa? Kubro itu alif taknis mamdudah apa bukan? Iya, karena ada muzakarnya. Apa muzakar dari kubro? Siapa yang tahu? Udah belajar Akbar kemarin. Ustazah. Iya, akbar. Akbar muzakar. Kubra mana? Berarti tanda muannasnya di situ namanya alif taknis maksurah. Itulah yang dikatakan alif taknis maksurah. Jadi tidak semua isim maksur itu diakhiri oleh alif taknis maksurah. Hanya yang ada muzakarnya baru dia dikatakan alif taknis maksurah. Begitu juga alif taknis mamdudah. Kalau misalnya duaun itu bukan alif ta'nis mamdudah itu. Ya dia nggak ada muzakarnya gitu ya. Tapi kalau hamro apa muanas apa muzakarnya? Udah kita Ahmar pelajari juga. Ustazah. Apa? Ahmaru. Ahmar ya. Ahmar muzakar, hamra muanas. Berarti yang sepola dengan fa'la maka termasuk itu Sohra itu udah bentukannya seperti itu memang jangan dicari juga muzakarnya gitu ya. Memang sohra itu padang pasir itu memang begitu bentuknya. Maka siap polanya ala wazni fa'la. Maka itu adalah namanya alif taknis mamdudah. Ya. Maka mangkus tadi nggak ada itu. Karena dia bukan alif di situ ya. Dia ya kan gitu ya. Tadi ya. Maka isim-isim yang diakhiri oleh alif taknis maksurah atau mamdudah. Nah kita lihat. Alifnya itu sebelum alifnya 3 huruf atau 4 huruf. Kalau dia 3 huruf kategori 3, kalau dia 4 huruf kategori 4 ya. Dah. Nah, jadi di sini ada 5 macam untuk yang mayu amilu muamalatar sulasi. Sedangkan mayu amilu muamalatar rubai ada 4 macam cuma agak beda sedikit. Ada yang sama. Tadi ada yang sama itu yang diakhiri oleh ta marbutah, yang diakhiri oleh apa alif dan nun zaidatan gitu ya. Kemudian yang diakhiri oleh alif mamdudah gitu, alif tahnin. Tapi di sini nggak disebut alif taknisnya gitu. Tapi yang diakhiri oleh alif saja gitu. Alif mamdudah gitu. Kemudian yang tidak ada di mayu amalu muamalatus sulasi yang diakhiri oleh ya nisbah gitu ya. Ya. Abakariyun. Ini contohnya ya. Kok sama ya? Abakariyun, abakariyun juga gitu ya. Sama aja antara mukabarnya dengan musakar. Nanti pelajaran kita di nasab itu ya. Kenapa begitu itu? Nanti ada pengecualian di situ ya. Ya, misalnya apa? Islamiyun, ya. Maka, tapi untuk orang lah misalnya, apa ya? Susah juga sih kalau dicari-cari kayak gitu contohnya gitu ya. Hmm, karena saya kan nggak bisa membuat semua apa tuh semau maunya gitu. Tentu yang terpakai yang digunakan oleh orang Arab gitu. Jadi itu yang agak beda antara muamalah mayu amilu muamalah terubah. Habis ya materinya. Komentar saya untuk latihan, ayo sedikit lagi. Udah lewat 5 menit nggak apa-apa. Ini bagus, Anda bikin latihan, tapi ada yang kurang. Ayo apa?
Dari pokok pikirannya Anda, berikan tadi yang Anda terangkan tadi, ada yang nggak disinggung-singgung di sini, ya Pak? Ada nggak ya? Nah, yang mayu amilu muamalatanya nggak ada yang disebut. Ada nggak tuh? Ada contohnya nggak tuh? Nggak ada. Ya. Jadi Anda tidak ngambil kosakata-kosakata yang mana yang kategori rubai, yang mana yang kategori sulasi dalam soal itu tidak ada. Ntar ditambah ya untuk dilaporkan di akhir tugas gitu ya. Nah, kemudian kalau ada tadi kurang-kurang uraian di dalam topik atau dalam materi, tambahkan di makalahnya biar lengkap lagi ya. Kemudian latihannya juga dicek apa aja tadi yang kita terangkan. Harus ada semuanya kategori itu dilatihkan gitu ya. Salah satu mungkin juga makna gitu. Apakah di akhiratnya gitu juga nggak ada ya? Ada nggak tadi? Nggak ada. Akhiratnya juga nggak. Ini siapa yang bisa menjawab apa akhirat dari tasgir di sini gitu misalnya? Ya, nanti Anda tambahkan. Karena waktu sudah sampai, saya rasa cukup. Kalau ada lebih kurang gitu, ya apa boleh buat. Ya. Nakhtatim darsana hadzal yaum bihamdallah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Astazin ilal khuruj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukran wabarakatuh. Syukran Ustazah. jazilan, Prof. Syukran Ustazah. Sama-sama. Syukran Semoga Ibu. paham semua Udah ya, tadi udah nggak ada pusing yang tadi. nggak Aku diragukan. Udah Kalau beres, masih ada udah. yang ragu, tanya tuh sama Bu Khotim atau ke saya gitu ya. santai. Makanya pas saya mundur dari mata kuliah media, Pak Marjuk ngebales. Suara Lu tak siapa tuh? Suara Pak Suara Akam Pak nih. Abbas, Ibu. Oh, Abbas ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ibu. Ya, sama-sama. Saya pamit juga Ibu. Pak Marjuk nggak apa-apa. Oke. Bape Portugal. All in Spanyol.